Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sahratul Loisa Amran, NIM 4524091141. Saya dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi menjadi mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Pertama-tama saya akan membahas tentang respect. Apa sih itu respect? Nah, respect itu adalah sikap dan tindakan yang mendorong kita atau diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Respect itu tidak takut dan tidak kagum. Respect berarti perhatian bahwa orang lain itu harus tumbuh dan jangan terkekang sebagaimana dirinya sendiri. Kenapa kita sebagai mahasiswa atau masyarakat harus respect? Karena dengan adanya respect, kita diajari untuk selalu berbuat, bercakap, dan berkarya yang membuat kita dihormati. Respect juga ada beberapa macam. Pertama, menghormati atasan. Yang kedua, hormat pada orang tua. Yang ketiga, hormat pada masyarakat sebangsa. Yang keempat, hormat dalam agama. Dan yang kelima, hormat dalam bidang kesehatan. Dengan adanya respect, di dalam pergaulan sosial itu menunjukkan bahwa kita semua adalah saudara. Maka dengan itu, baik jika kita satu sama lain selalu menjaga nama baik satu sama lain, saling menghormati, menjaga kemuliaan, keharuman nama, dan masih banyak lagi. Kita sebagai manusia harus wajib saling menghormati karena kita adalah manusia dan yang dihormati itu pun juga manusia. Nah, yang kedua adalah cerdas. Cerdas adalah kemampuan kita atau kemampuan seseorang dalam melakukan tugas secara tepat, cermat, dan cepat. Kecerdasan itu adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas pikiran. Cerdas itu ada berbagai macam. Terkadang kita cerdas di suatu pelajaran, tetapi di pelajaran lain kita tidak cerdas. Biasa juga kita cerdas di bidang akademi, tapi di non-akademik kita kurang cerdas. Jadi semua orang itu punya kapasitas cerdas masing-masing dan berbeda-beda. Kecerdasan itu dapat dihitung dengan berbagai testing psikometrik. Dengan adanya tes itu, kita dapat melihat kecerdasan kita sendiri atau kecerdasan manusia yang disebut dengan IQ atau derajat kecerdasan. Nah, sekarang kenapa kita sebagai mahasiswa atau masyarakat itu harus cerdas? Karena dengan kita cerdas, dengan kita memiliki kecerdasan, itu dapat membuat kita mengeluarkan ide-ide yang bagus, tidak mudah terprovokasi, dapat mengambil keputusan yang bijak, dan kita juga dapat membawa perubahan. Misalnya kita dapat menghasilkan generasi-generasi yang dapat lebih baik dari generasi sekarang. Dengan kecerdasan juga kita dapat mengembangkan keterampilan seperti dalam tim itu kita bisa punya skill berkomunikasi. Jika kita cerdas dalam berkomunikasi, kita dapat bekerja sama dalam tim dan kita dapat dipercaya karena kecerdasan kita. Nah, yang ketiga adalah suka menolong. Suka menolong adalah sikap atau tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain. Menolong adalah kesediaan memberikan bantuan. Terkadang kita sebagai manusia mulai memberikan bantuan itu dari gerak hati kita sendiri. Nah, kenapa kita sebagai manusia harus suka menolong atau saling tolong menolong? Karena dengan adanya kita tolong menolong itu dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita merasa kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dengan adanya tolong menolong juga
dapat mempererat tali silaturahmi kita atau tali persaudaraan kita dan membuat hidup menjadi lebih baik. Apa sih contoh saling tolong menolong di dalam mahasiswa? Yang pertama, kita bisa saling tolong menolong di dalam tugas. Saat ada teman kita kesusahan, kita bisa membantu untuk menjelaskan atau memberikan contoh terkait tugas tersebut. Dengan adanya seperti itu, muncullah timbal balik. Jika kita kesusahan, teman kita juga secara sadar akan membantu kita ketika kesusahan. Nah, apa sih positif dari suka menolong itu? Positif dari suka menolong itu kita dapat memecahkan masalah dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah ekologis. Ekologis adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kenapa kita sebagai mahasiswa atau pelajar atau masyarakat harus memiliki sikap ekologis? Karena dengan adanya sikap ekologis, kita akan mencari tahu dan menambah wawasan bagaimana cara merawat lingkungan serta interaksi makhluk hidup baik biotik maupun abiotik lingkungan. Kenapa ekologis itu penting? Karena dengan adanya ekologis itu memperkaya dunia kita dan sangat-sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Ekologi memberikan pengetahuan baru kalau manusia dan alam itu saling bergantungan. Nah, di ekologis itu membahas lingkungan kan teman-teman. Kenapa kita harus peduli sih dengan lingkungan? Yang pertama, karena kita memerlukan lingkungan tersebut. Yang kedua, sebab alam itu sendiri berhak untuk berkesinambungan. Kesadaran ekologis itu harus atau perlu ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena supaya mereka tahu apa yang harus mereka perbuat di lingkungan sekitar, seperti sampah harus dibuang di tempat sampah, harus menghemat energi, harus bisa memanfaatkan kembali apa yang biasanya sudah dibuang dan bisa digunakan kembali. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas di video kali ini adalah tangguh. Tangguh adalah sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa tangguh? Karena dengan adanya rasa tangguh itu adalah modal penting buat kita untuk menghasilkan masa depan yang gemilang. Manusia atau mahasiswa yang mempunyai rasa tangguh adalah manusia yang memiliki mental kuat sehingga dia bisa menghadapi segala masalah atau ujian hidup ketika lulus dari perkuliahan. Beberapa manfaat mempunyai rasa tangguh itu adalah yang pertama, membangun karakter. Nah, yang kedua membangun rasa mental juara di dalam diri kita. Yang ketiga membangun relasi, membangun sifat kepemimpinan kita, dan masih banyak lagi. Ketangguhan berarti kesungguhan. Maka sifat tangguh itu tidak hanya dibicarakan atau hanya sekedar untuk dibicarakan, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.